Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 10-7 akan melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan mengenai materi kami, yaitu syirkah. Apa itu fikih muamalah? Menurut bahasa, fikih muamalah terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu fik dan muamalah. Fik artinya pemahaman, pengertian, dan pengetahuan. Sementara muamalah berarti peraturan-peraturan tentang hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta atau benda. Fikih muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Prinsip-prinsip muamalah dan hadisnya. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat, dan menghindari mudorot dalam masyarakat. Terdapat hadisnya yaitu An Ubadah ibni Somiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada an la dororo wa la diroro. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah menetapkan tidak boleh berbuat kemudorotan dan tidak boleh pula membalas kemudorotan. Definisi dan jenis-jenis syirka beserta contohnya. Secara bahasa, syirka artinya al-ikhtilat atau percampuran. Secara istilah, syirka adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jenis-jenis syirkah menurut An-Nabani terbagi menjadi 5, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudarobah, syirkah wujuh, syirkah mufawadhah. Syirkah inan adalah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau amal. Contoh, kerjasama membuka bisnis rumah makan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberi kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal dapat berupa kerja pikiran atau fisik. Contoh, A dan B sama nelayan dan bersepakat melihat bersama untuk mencari ikan dan hasil ikan tersebut dijual dan dibagi sesuai kesepakatan. Syirkah mutaharobah adalah kerjasama dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, pihak lain pengelola atau pengusaha atau mudarib. Hasil dibagi sesuai kesepakatan. Contoh, seorang pedagang ayam bekerja sama dengan peternak ayam dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Syirkah wujuh, kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, keahlian, atau wujud seseorang di tengah masyarakat. Contoh, A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seseorang pedagang secara kredit. A dan B sepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli, lalu menjual barang dan keuntungannya dibagi dua. Syirkah mufawadoh. Syirkah mufawadoh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah sebelumnya. Contoh, Jeno adalah pemodal, berkontribusi dengan Jisung dan Mark. Kemudian Jisung dan Mark sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada Jisung dan Mark. Assalamualaikum Pak. Salam, ada apa? Perkenalkan Pak, sebelumnya saya Kizal Lutfi Azhari dari SMA Negeri 1 Manggar. Ya. Jadi di sini saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan Pak mengenai syirkah. Nah yang pertama itu Pak, pertanyaan yang pertama, Bapak kan yang menjalankan usaha pedagang ayam kan Pak? Otomatis kan Bapak ngambil ayam nih dari peternak ayam. Bagaimana cara kerjasama Bapak nih antara Bapak dengan peternak ayam tersebut? Ya, oke. Kalau masalah kerjasama dengan peternak, kebenaran peternak itu kita yang memodali dari hasil itu nanti apabila besar peternak itu ayam itu akan diambil dari kita. Itu kerjasama, tapi modalnya utuh dari kita penjual ayam. Oke. Dan terus Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pembagian hasilnya Pak? Cara penghasilnya itu sebenarnya
30% dengan 70%. Tapi berhubung ini ada toleransinya, maka kita bagi 60% untuk pemilik modal, 40% untuk yang memelihara ayam. Jadi untuk 60% itu dari hasil keuntungan, 60% dengan 40% dari hasil keuntungan, bukan dari hasil modal, dari hasil keuntungan. Oh gitu. Dan pertanyaan yang terakhir Pak, sebelumnya apakah Bapak tahu syirka itu apa dalam fikih muamalah? Syirka Setahu Bapak aja. setahu pembagian hasil dalam usaha. Oke. Ya, Lebih tepatnya tuh kayak kerjasama gitu Pak. iya. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Sama-sama. Bapak pemilik usaha warkop ini, tetapi yang menjalankan usaha ini kan orang lain. Bagaimana cara kerja sama antara Bapak dan orang yang menjalankan usaha Bapak tersebut? Sebenarnya bukan ini, mereka itu setiap bulan mereka menerima gaji dari Bapak. Orang yang menjalankan warung kopi usaha Bapak, mereka menerima gaji setiap bulan dari Bapak. Bagaimana cara membagi hasil antara Bapak dan orang yang menjalankan usaha Bapak tersebut? Dengan mereka itu sebenarnya tidak ada bagi hasil, karena kenapa? Karena mereka setiap bulan sudah menerima gaji sesuai dengan kesepakatan. Oh, sudah menerima gaji Pak? Iya, Itu gajinya sekitar berapa persen Pak? gajinya itu ibaratnya dari hasil dari mereka itu sekitar 40%. Oh, 40% ya Pak? Ya, 40% untuk mereka dari 100% itu. Apakah Bapak tahu apa itu syirka dalam fikih muamalah? Syirka itu secara umum disebut perseroan atau yang biasa juga disebut dengan kerjasama. Iya, betul Pak. Ya Pak, perkenalkan nama saya Suci Asmiranda dari kelas 10-7. Di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kan Bapak yang mengawasi pembangunan dan pastinya bekerja sama dengan tukang bangunan. Bagaimana kerjasama Bapak dengan tukang bangunan tersebut? Kerjasama aku sama tukang bangun itu ya udah kayak kekeluargaan gitu ya. Ya biarpun kami punya bos, tetap masih kekeluargaan gitu. Udah Iya. masih baik lah, punya hubungan baik gitu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak membagi hasil antara Bapak dengan tukang bangunannya, Pak? Kalau itu kan sistem pembayarannya mereka itu di gaji harian, itu tergantung ini masing-masing keahlian masing-masing, ada yang tukang, ada yang kenek gitu. Jadi pembayarannya sama ya sesuai keahlian mereka gitu, sesuai skill mereka aja pembayarannya. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak tahu apa itu syirkah dalam fikih muamalah? Nah, kurang paham tuh apa syirkah itu. Ya, jadi syirkah itu dalam fikih muamalah biasanya kita sebut dengan perseroan dan biasanya kita tahu itu adalah kerjasama, Pak. Oh, kalau perseroan paham lah, kalau perseroan juga kayak semacam perusahaan gitu kan, CP kayak gitu. Iya. Nah, cuman kalau dalam bahasa fikih belum paham lah, belum ngerti. Ya, ya Pak. Ya udah. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Setelah menonton jawaban narasumber, bahwasanya masih ada yang belum mengetahui apa itu syirkah. Narasumber hanya mengetahui perseroan, yaitu nama lain dari syirkah, dan ada juga yang sudah mengetahui apa itu syirkah. Pada dasarnya memang kata syirkah jarang terdengar, namun ada baiknya masyarakat mengetahui kegiatan kerjasama yang mereka lakukan memiliki nama dalam Islam. Pada hakikatnya syirka adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Semoga teman-teman yang sudah menonton video kami mendapatkan pengetahuan baru dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara oleh kami. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kami hanyalah korban. Kami pamit undur diri, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.